Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina safiina nabiyina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Wa an Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala sa'altu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ayyu amali ahabbu ila Allah qala as-salatu 'ala waqtiha qultu thumma ayyun qala birrul walidain qultu thumma ayyun qala al-jihadu fi sabilillah rawahu muttafaqun alaih. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan adik-adik sekalian, jamaah salat subuh Masjid Al-Furqan yang berbahagia dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, sekarang kita masih berada di bulan Zulhijjah. Kemarin kita bahas tentang Nabiullah Ibrahim, Nabi Ismail, dan saya berharap mudah-mudahan anak-anak bisa mengambil ibrah, mengambil pelajaran dari Nabiullah Ismail alaihissalam. Artinya apa? Nabiullah Ismail alaihissalam ketika mendapatkan satu ajakan dari orang tuanya bahwa ajakan itu perintah dari Allah, tidak ragu-ragu lagi untuk menerima itu, yaitu diapakan? Harus disembelih. Artinya apapun yang diperintahkan oleh Allah walaupun harus mengorbankan nyawanya, jadi Nabi Ismail alaihissalam itu menerima. Di kun Nabiyan Ismail, jadilah engkau seperti Nabi Ismail, walatakun Kan'an, dan jangan engkau jadi seperti Kan'an bin Nuh, anaknya Nabi Nuh alaihissalam. Diajak ayahnya naik ke atas kapal, tidak mau, akhirnya tenggelam mati. Sementara Nabi Ismail diajak ayahnya untuk disembelih, karena kasih sayang Allah tetap hidup, diganti dengan domba. Nah, di dalam Al-Quran sebelum ke Al-Quran ada ini dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh muttafaqun alaih. Itu diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridhoinya. Beliau berkata, sa'altun nabiyyah sallallahu alaihi wasallam, aku berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyul amali ahabbu ilallah, amalan apakah yang ahabbu, yang lebih dicintai oleh Allah? Qala as-salatu 'alal waqtiha. Itu yang pertama, salat tepat di awal waktunya. Summa ayun, dan aku bertanya lagi, kemudian apa lagi? Qala birrul walidain. Jawab Nabi, berbakti kepada kedua orang tua. Qultu summa ayun, kemudian aku bertanya berikutnya, apa lagi? Setelah dua itu, qala al-jihadu fi sabilillah, itu berjuang, berperang di jalan Allah. Ini.
Jadi yang pertama, amalan yang dicintai Allah, yang lebih dicintai Allah daripada yang lainnya itu sholat ala di atas waktunya. Artinya di atas waktunya itu bukan di tepat waktunya ya. Kalau tepat pada waktunya, misalnya asar jam 3, kita sholat jam 3 kurang 10 itu juga waktunya. Tapi di sini ala waktiha, di atas waktunya, maksudnya di awal waktu. Jadi begitu masuk duhur, adzan sampai langsung selesai adzan, ya kita sholat sunnah itu langsung. Jadi tidak diundur-undur, tidak diakhirkan waktunya. Seperti ini subuh, belum subuh sudah bangun semua. Itu di awal waktu. Dan yang kedua, birrul walidain, berbakti atau berbuat baik kepada kedua orang tua. Nah, ini di dalam Al-Quran agak banyak sebenarnya ayatnya. Ini yang pertama saya bawakan di dalam surat Al-Isra. Dalam surat Al-Isra itu surat nomor 17, ayatnya 23. Nah, kalau di dalam tafsir Ibnu Katsir itu cara menafsirannya satu paket dengan 24-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qada rabbuka, Tuhanmu telah memerintahkan alla ta'budu, agar kalian jangan beribadah, jangan menyembah illa kecuali iyahu, kecuali hanya kepadanya. Jadi wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua hendaklah berbuat baik. Lebih-lebih imma yablughunna, jikalau sampai kibaro, di usia tua, indaka, ada di sisimu, ada dalam tanggunganmu, ahaduhuma, salah satu di antara keduanya, au kilahuma, ataupun kedua-duanya, fala takullahuma, maka janganlah engkau berkata kepada keduanya ufin. Ufin itu di dalam Al-Quran diterjemahkan Misalnya ibu sampean nanti kalau sampai ketemu ibunya menyuruh apa, gambarannya kalau menyuruh mungkin tidak biasa dikerjakan oleh anak laki-laki. Tolong belikan ini micin ke toko. Ibu saya laki-laki bilang itu saja tidak boleh. Kalau dalam sebuah tafsir, ufin itu sebuah perkataan buruk yang paling remeh. Jadi perkataan yang paling remeh yang membuat jengkel seorang ibu. Nah, ini artinya begini. Bahkan ada satu kisah tapi kisah ini ada yang melemahkan. Jadi maksudnya ucapan yang membuat ibu sakit. Ada seorang laki-laki yang sudah menikah. Jadi orang laki-laki ini rumahnya berada di sebelahan dengan rumah orang tuanya. Jadi artinya sudah menikah, punya rumah sendiri, mepet dengan rumah orang tuanya. Kemudian laki-laki ini datang kalau dalam ceritanya mencari ikan. Nah, ikan itu setelah didapat, kalau zaman sekarang itu mungkin kalau ikannya besar-besar segini, disunduk pakai tali, kemudian dibawa dengan tangan yang kelihatan oleh ibunya. Ketika lewat di depan ibunya, di rumah ibunya itu, diberhentikan. Lo dapat ikan? Iya. Gini ibu yang masak. Kata ibunya seperti itu. Mana ikannya? Saya masak. Apa jawab anaknya? Jawab anaknya, jangan bu, biar dimasak istri saya. Maksudnya jangan bu, itu maksudnya baik, supaya tidak ngerepoti ibu. Tapi kata jangan bu, biar dimasak istri saya. Artinya sang ibu ini dengan ucapan seperti itu lain penafsiran. Jadi jengkel ibunya akhirnya dibawa pulang, dimasak istrinya. Setelah masak, ibunya diberi. Tapi itu yang membuat jengkel seorang ibu. Akhirnya sang anak ini diceritakan dalam tara itu sakit.
sakit yang akan membawa akhir hidupnya. Nah, kalau sekarang itu mungkin sakaratul maut. Sakaratul maut. Yang gini-gini kecap, megat-megat dia. Tapi enggak mati-mati. Lama enggak mati-mati sampai pada akhirnya ada yang mengadu ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ada si fulan Alqamah ini. Dia sudah lama sakaratul maut tapi tidak meninggal. Akhirnya Rasulullah diperintahkan untuk datang dilihat, akhirnya dibacakan ditalkin la ilaha illallah pun tidak bisa, tapi mangap begitu saja ngajak. Kemudian namanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi informasi oleh Allah, ada ibunya, masih ada ya Rasulullah, dipanggil ibunya. Ditanya, wahai si ibu, apakah pernah anak Anda ini pernah membuat sakit hati ibu? Iya. Wah, pernah. Ternyata mana yang membuat sakit tadi itu? Bu, tolong maafkan, anak Anda sudah mau meninggal, tidak bisa lepas antara roh dengan jasad ini. Tidak mau karena sakit. Nah, tidak mau, akhirnya apa? Kalau ibu tidak mau memaafkan putra ibu, maka satu-satunya jalan putra ibu ini harus dibakar hidup-hidup biar nanti bisa keluar roh ini. Iya sudah, tidak apa-apa. Lu coba bayangkan. Akhirnya sahabat itu cari kayu. Ketika dinyalakan kayu, anaknya mau dilempar, tidak tega si ibu ini. Oh tunggu, jangan, sudah. Saya tidak tega kalau melihat anak saya akan dimasukkan dalam api itu. Biar sudah, saya akan memaafkan. Sudah, saya memaafkan atas kesakitan hati saya terhadap anak saya. Nah, setelah dimaafkan itu akhirnya ditalkin, baru meninggal dunia. Loh itu coba bayangkan. Wala taqul lahuma uffin, jangan sampai berkata kepada keduanya uff. Ini saja. Kalau sudah ibu tua ya. Saya lanjut. Kemudian wala tanharhuma, dan janganlah engkau membentak keduanya. Wow, lebih-lebih deh ya, sudah paham insyaallah ya. Saja tidak boleh, apalagi membentak. Diperintahkan oleh Allah wa qul lahuma, dan qul katakan lahuma kepada keduanya qaulan karimah. Jadi satu ucapan yang mulia. Ini ayat pertama. Nah, kalau dalam Ibnu Katsir itu dirangkai dengan ayat bawahnya, yaitu 24. Nah, ayat 24 saya bacakan, wahfid lahum janahal dzulli minar rahmah. Dan ihfid itu merendahlah, lahuma kepada keduanya, janahal dzulli itu penuh ketaatan, minar rahmah dan kasih sayang. Artinya begini deh. Janahadzulli itu kalau saya lihat dalam kamus Munawir itu kamus terlengkap bahasa Indonesia dan Arab. Itu di sana dengan at-ta'irul itu asoba janahahu. Artinya mengenai janahahu, janahun itu sayap. Nah sekarang wahfid lahuma, dan rendahkanlah janahun sayap kepada keduanya. Jadi rendahkanlah sayapmu ketika engkau berada di depannya, ketika jalan seperti itu. Kalau dulu di ulama-ulama dulu itu menyampaikan, ini rasa hormat seorang anak kepada kedua orang tua. Jadi rendahkanlah sayapmu. Kalau burung sayapnya kan bisa terbang. Kalau manusia mana sayapnya? Nah, ini diikatkan sayap, rendahkan sayapmu. Artinya kalau jalan di depan orang tua itu kita pendekkan tangan kita. Itu bentuk kesopanan. Bentuk kesopanan. Bukan hanya harus kepada ibu saja, kepada orang-orang yang tua-tua, termasuk kepada orang yang lebih tua di antara kita. Kalau bisa kita hormati. Cium tangan enggak apa-apa. Kepada ibu sudah tidak diragukan lagi. Pada yang lebih tua itu boleh cium tangan sebagai penghormatan kita aja. Wakul, dan katakan Rabbirhamhuma, Rabbi ya Rabb irhamhuma, kasih sayangilah mereka berdua, kama rabbayani, sebagaimana mereka mendidikku shaghira, di waktu aku masih kecil.
kecil. Nah, ini. Jadi artinya anak-anak itu ada kewajiban. Jadi kul katakan atau Rabbi ya Rabb irhamhuma, kasih sayangilah keduanya, maksudnya ibu bapak sampean. Kama rabbayani shaghira, sebagaimana mereka mendidik di waktu aku masih kecil. Ingat loh ya, kasih sayang seorang ibu, orang tua itu tidak ada batasnya sepanjang jalan. Jalan itu ada sini tutup belok ke kanan, ini tutup belok ke kiri, nggak ada seberangan. Jadi tidak ada batasnya. Tapi kasih sayang anak sepanjang galan. Kasih sayang seorang anak sepanjang gala itu bambu loh, weteng. Aduh jauh. Karena itulah diperintahkan seperti itu. Ini. Kemudian ayat yang berikutnya terdapat dalam surat Al-Ahqaf. Yaitu surat nomor 46 ayatnya 15. Bahwa Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa wassayna, dan kami telah wasiatkan, telah perintahkan insana kepada manusia, biwalidayhi, kepada kedua orang tuanya, ihsana, hendaklah berbuat baik. Nah, ini sama deh. Tadi kepada ibu bapak hendaklah berbuat baik. Kemudian terutama kepada ibu. Di sini ayatnya hamalathu ummuhu kurha wa wadu'athu kurha, dan ibunya telah menghamilnya kurha. Kurha itu susah payah atau makro itu deh, benci, tidak senang. Jadi seorang ibu itu sebenarnya ketika sampean ada dalam kandungannya itu satu susah payah ataupun dalam perasaannya tidak senang. Itu namanya apa? Hamil. Dikasih nama, diberi nama hamil. Hamil itu apa anak-anak? Belum tahu ya? Hamil itu dari bahasa Arab. Hamala yahmilu hamlan wa mamalan fahuwa hamilun. Artinya pembawa. Jadi hamil, seorang yang pembawa. Kenapa dinamakan pembawa? Karena janin dari pertama ada sampai berapa ya? Ayo berapa sampai keluar dari ibunya? Rahim ibunya. Nah 9 bulan. Ada nyanyian dulu kalau tidak salah gini. 9 bulan ibu mengandung dan melahirkan kita ke dunia. Ya. Siang dan malam ibu menyusui, tiada merasa lelah dan letih. Cinta kasihnya dan seterusnya. Hafal ya? Jadi menyusui. Jadi pertama menghamil anak-anak, ya, menghamil. Hamil itu karena selalu dibawa capek, payah yang susah yang payah. Jadi tidak bisa diam sudah. Jadi karena apa? Di situ disebutkan dia itu pembawa karena tidak pernah diletakkan walaupun serepot apapun, secapek apapun, tidak pernah. Misalnya ibu ngandung bobotan 9 bulan. Kondisinya sudah tidak enak badan, tapi mau pergi ke pasar. Metu dhisik engko lek ibu teko, engko mlebu omane. Bisa apa ndak? Ndak bisa. Karena itu disebut hamil pembawa dan dia selalu tidak senang. Nah, kemudian wawado'athu kurha. Wado'a itu meletakkan. Jadi di sini diartikan wawado'athu itu melahirkan. Meletakkan sampean ke dunia ini. Kurha. Susah payah. Benci, Bu. Di mana enak rek. Awas, sampean eling-eling. Coba sampean bayangkan. Ibu sampean biyen, termasuk ibu Pak Ustaz. Ketika melahirkan anak, ketika melahirkan sampean, bukan main, taruhannya nyawa. Coba bayangkan, jangan dinilai joroknya. Sampean tahu kan, bayi yang masih kecil, baru lahir itu, kepalanya sebesar apa? Besar mana dengan ini? Masih ada yang lebih besar. Coba lewat di satu jalan seperti itu. Itu cara keluarkan, bukan main soronya. Taruhannya nyawa. Nyawa taruhannya. Saya tahu ketika istri saya itu melahirkan yang pertama kali ya. Itu dari jam 5 sore. Baru lahir itu jam 10 malam. Coba bayangkan. Nggak keluar-keluar. Jam setengah 10 itu akhirnya saya itu dipanggil. Pak, tolong masuk ke dalam. Sampean ewangi nyurung. Bayangkan.
wetenge disurung supaya anak saya keluar. Itu tidak saya saja, dukun bayi ini, termasuk ibu mertua. Ayo Pak disurung, digetno Pak, digetno. Jam 10 kurang 5, baru disurung bersama-sama. Tian, wah, aduh, jadi ibunya langsung loyo begini anak-anak coba pelaruannya. Kalau ndak bisa mati, guyu-guyu gitu. Rasa biyen bayi metune soro aja mele ya. Ndak. Semua ojo guyu rek. Semua anak-anak, sekecil apapun seorang ibu ketika melahirkan sampean itu soroh. Karena itu jangan sampai sampean durhaka. Ini yang firman Allah yang kedua. Yang ketiga insya Allah sama anak-anak ya. Jadi ini yang baik saya bacakan saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa wasainal insana biwalidayhi. Dan kami telah perintahkan kepada manusia hendaklah berbuat baik biwalidayhi kepada kedua orang tuanya. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Wah ini dinyatakan gini. Ibunya telah menghamil wahnan. Wahnan itu lemah. Lemah itu payah. Ala wahnin di atas payah. Lemah di atas lemah. Payah di atas payah. Jadi saking payahin. Bahasa Al-Quran seperti itu. Setelah itu wa fisaluhu fi amaini. Dan menyapenya dalam waktu 2 tahun. Jadi sampean dulu itu disusoni selama 2 tahun. Ada berapa bulan 2 tahun itu? 24 bulan. Ndak enak kalau nyusoni mari nyusu terus turu gitu tuh ayo kesok tangi. Ndak. Lain, mari hamil sudah selama itu sampean kecil sik nyiksa. Coba bayangkan gini. Dulu anak saya itu kebetulan istri saya ndak keluar susunya. Jadi dibelikan susu apa? Susu sapi. Wes, siang tidak tidur, malamnya ini anak sakit ya. Anak sakit. Kemudian malamnya rewel, disusui, kemudian sudah tidur sebentar. Ibunya mau tidur, nangis lagi. Kenapa? Diganggu dengan tangisan anaknya apa? Tiba-tiba pipis, popoke basah, enggak enak. Jadi bangunkan ibunya lagi. Saya belum sempat tidur, saya liar-liar. Saya diganti akhirnya, ganti popok, ganti yang baru, enak sudah. Tidur lagi sang anak. Ibunya mau tidur lagi, mencret. Coba bayangkan. Nunggu, sampean juga seperti itu dulu. Mencret, akhirnya enggak kok bertidur itu. Bangun lagi, sudah diganti dengan popok yang baru. Disusoni lagi, kesirep. Wes kate kesirep, sudah enggak kencing, enggak berak. Mau tidur, sudah diganggu lagi. Bapak, buka-buka. Waduh, yo opo enggak sempat tidur itu. Coba bayangkan, sengsara ibu itu, sengsara. Nah karena itu, wis ojo suwe-suwe ngene. Jadi karena itu jangan sampai lupa bahwa sampean jika lengkap kedua orang tua sampean, ayo hormati mereka lebih-lebih seorang ibu. Karena itu Allah dalam penghujung ayat ini anishkurli, hendaklah engkau bersyukur kepadaku kata Allah. Wali walidaika, dan hendaklah engkau bersyukur kepada kedua orang tuamu. Ilaiyal masir, dan kepadaku lah engkau kembali. Tapi sekarang begini anak. Ini ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Hadis ini mungkin anak-anak masih sebagai tambahan ilmu dan tolong diperhatikan betul ini. Jadi su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu anil walidayhi, tentang kedua orang tua. Faqala lisail. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menjawab atas pertanyaan orang yang bertanya tadi. Huma, keduanya, ibu bapak. Maksudnya itulah, huma, kedua orang tua itu, jannatuka, adalah surgamu, wanaruka, dan nerakamu. Artinya apa? Kedua orang tua kita itu penentu. Kita itu masuk surga ataupun neraka, tergantung kepada kita, kepada kedua orang tua kita. Kalau kita birrul walidain, berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tua, kamu adalah masuk surga.
Tapi kalau sampean durhaka, ngelama, membentak dan lain sebagainya, itu adalah neraka. Nah, karena itu, jadi ayo bersama-sama untuk selalu memuliakan, jadi takdim kepada keduanya. Jangan sampai anak-anak dan membuat sakit kedua orang tua itu. Nah, coba ini hadis yang kedua diriwayatkan oleh At-Tabrani. Rasulullah SAW bersabda, birru aba'akum. Birru, berbaktilah, berbuat baiklah kalian. Aba'akum, terhadap bapak-bapak kamu sekalian. Tabirrakum, niscaya akan berbuat baik kepada kamu. Siapa? Abna'ukum, anak-anak kamu. Nah ini. Jadi sekarang anak-anak saya belum sadar. Kalau anak-anak kepingin punya anak nantinya berbuat baik sama sampean. Mumpung sekarang ini, hendaklah sampean berbuat baik kepada bapak-bapak sampean. Jadi kalau kita berbuat baik kepada bapak kita, maka anak kita nanti akan berbuat baik kepada kita. Dalam bahasa pepatah orang Jawa itu, banyu mili menisor. Betul kan? Kalau ada sungai, kemana arahnya air ini? Lah pepatah ini sesuai dengan hadis ini. Milih ke yang lebih rendah. Hujan deras, kemana larinya air? Menuju ke tempat yang lebih rendah. Seperti itu. Jadi ini. Dan ada saya ambilkan contoh anak-anak. Ada orang yang berbuat jelek pada orang tuanya, maka anaknya pun nanti akan berbuat jelek kepada anak yang berbuat jelek kepada ayahnya. Ada satu contoh, anak memukuli ayahnya di pasar. Coba bayangkan, anak ini sudah dewasa, ngejar-ngejar ayahnya, karena ayahnya sudah agak tua. Secepat apapun, akhirnya napasnya sudah habis. Dikejar oleh anaknya yang masih muda, masih kuat-kuatnya itu. Dikejar sampai di pasar itu banyak orang yang melihat. Akhirnya ketangkap sang ayah. Setelah ayahnya ditangkap oleh anaknya itu, apa yang dilakukan oleh anak itu? Sang anak langsung memukuli orang tuanya. Dipukul dengan sampai sepuas nafsunya. Akhirnya orang-orang yang di sekitar itu tahu kalau yang memukuli itu adalah anaknya. Dilerai akhirnya. Banyak orang yang melerai, dipegang anaknya, dilerai. Jangan kau pukuli itu orang tuamu. Apa kata bapaknya? Kata bapak yang dipukuli itu, jangan kalian lerai. Biarkan anak saya memukuli saya. Lepaskan sudah. Lepaskan. Loh, ngumon orang melerai. Sudah lepaskan. Jangan kau lerai. Ya akhirnya dilepaskan. Karena permintaan orang tuanya seperti itu. Dilepaskan akhirnya dipukuli terus. Sampai ini puas sudah anaknya. Sampai tidak kuat tenaganya habis. Loh, akhirnya berhenti memukuli. Lalu anak ini pergi. Dengan puas memukuli orang tuanya. Nah, setelah anaknya pergi ini akhirnya sang orang tua yang dipukuli ini ditolong oleh orang yang melerai. Ditolong, dudukkan. Kemudian ditanya, Pak, kenapa Bapak melerai saya untuk menghalang-halangi anak Bapak memukuli Bapak? Apakah sampean tidak merasa kesakitan? Begini, saya melerainya itu saya sengaja supaya saya merasakan betapa sakitnya orang yang dipukuli anak. Jadi biar saya merasakan, karena dulu saya ketika muda seperti anak saya yang memukuli ini, dulu saya pernah memukuli orang tua saya sampai puas seperti anak saya puas memukuli saya. Ini coba bayangkan. Nah ini karena apa? Karena dulu berbuat jelek kepada ayahnya sehingga anaknya berbuat jelek kepadanya. Nah, karena itu kesempatan ini waktunya sudah habis anak-anak ya. Jadi ini saya berpesan, jadilah sampean seperti Nabi Ismail alaihissalam, jangan jadi seperti Kan'an bin Nuh, anaknya Nuh alaihissalam.
Dan di dalam Al-Quran banyak perintah-perintah Allah, kita disuruh berbakti kepada kedua orang tua kita. Janganlah sampai durhaka. Insya Allah kita lanjut di minggu yang akan datang. Kurang lebihnya saya mohon maaf, marilah kita tutup dengan kafaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.